Acara kita hari ini apa? Workshop apa? MHU, pokoknya simpel gitu ya. Manajemen haji dan umroh gitu. Oke, supaya tidak bertele-tele, ini nanti kita akan membahas beberapa hal yang paling urgent sekali dalam bidang haji dan umroh. Kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, Pak Kasih. Kita berikan apresiasi tepuk tangan yang sangat meriah sekali teman-teman. Oke, saya bacakan kurikulum vitae. Kemudian pangkat atau golongan beliau adalah pembina. Golongan 4A, jabatan Kasih PHU Kantor Kemenak Kota Semarang. Alamat kantor Jalan Untung Suropati, Komplek Asrama Haji Transit Islamic Center, Manyaran, Semarang. Nomor telepon 024 762 5714. Alamat rumah beliau Kelurahan Tambak Haji, RT 3 RW 1, Kecamatan Ngalian, Semarang. Agama Islam, pendidikan S1 UIN Wali Songo Semarang. Beliau juga dari UIN Wali Songo Semarang, tepuk tangan beliau. Kemudian S2-nya dari Unwahas Semarang. Nomor telepon beliau bisa dicatat 081 390 400 745. MHU ya, ini patut bersyukur. Karena apa saya sampaikan? Haji sekarang itu masa tunggunya itu 28 tahun di Provinsi Jawa Tengah. Di provinsi yang lain bisa sampai 30 sampai 35 bahkan sampai 40 tahun. Saya bocori, kenapa saya sampaikan termasuk yang beruntung memilih MHU. Kalau sekarang masih ada mahasiswa yang mengatakan sekarang tidak banyak lowongan kerja, lowongan sempit, lowongan pekerjaan sempit, itu pemikiran yang konyol, pemikiran yang sempit ya. Fakultas dakwah dengan jurusan MHU itu 1000 lapangan kerja kalau panjenengan punya kiat-kiat yang tinggi, punya semangat yang tinggi. Sekarang orang mendaftar haji menunggu 28 tahun. Sekarang setelah tahu saya daftar haji menunggu 28 tahun, sekarang orang berpikir kapan saya harus bisa berangkat umroh. Itu lapangan garapan MHU, tidak syariat. Mohon maaf, saya jurusan syariat, tapi itu bukan garapan fakultas syariat, bukan garapan fakultas tarbiyah, tapi anda itu yang nanti yang akan menggarap masyarakat yang sudah rindu kepingin ziarah ke Mekah dan Madinah. Maka panjenengan harus optimis. Kalau ada anak-anak yang mungkin PPL di Semarang ada? Mana? Firda, Farah ya, ada. Ya, pasti saya seperti itu. Jadi jangan jadi mahasiswa yang punya pemikiran yang sempit. Saya dari kalau sekarang sudah istilahnya sudah UIN ya. Kalau dulu kan IAIN gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang dari perguruan lain itu nyalinya itu berbeda. Nah sekarang itu sudah punya nyali yang berbeda, sejajar UIN kan gitu ya. Ya ini bentar. Adik-adikku yang saya cintai, perlu kami informasikan kenapa tahun 2020 kemarin itu kebijakan pemerintah sampai dibatalkan pemberangkatan haji. Ya, penting ini ya. Yang pertama terkait dengan perlindungan jemaah. Ya. Maqasid syar'i, bahwa syariat dilaksanakan itu pertimbangannya tidak hanya satu sisi, kemampuan satu sisi ya. Jemaah haji Indonesia sebanyak 221 secara materi 90 sekian persen itu semuanya sudah melunasi. Artinya manis tatoan dari satu sisi materi itu memenuhi persyaratan. Kemarin jemaah haji
Jawa Tengah yang sebanyak 30.000 sekian, itu sekian persennya sudah melunasi. Itu artinya secara syar'i, ya, manis tatoa itu memenuhi syarat, tapi makoti syar'i yang lainnya bisa jadi tidak memenuhi persyaratan. Karena apa? Karena dari dampak pandemi virus corona. Itulah salah satu yang menjadi asbab, ya. Kenapa jemaah haji tahun 2020 itu ditunda pemberangkatan? Jadi perlindungan jamaah terkait dengan kesehatan. Pada saat pemerintah Arab Saudi tanggal 1 Juni ini pemerintah Arab Saudi baru menginformasikan bahwa jamaah haji sedunia dilarang untuk proses pemberangkatan. Untuk tahun 2020 ini hanya berapa jamaah haji? Hanya sekitar 1.000 lebih beberapa orang. Orang Indonesia hanya berapa? Hanya beberapa orang itu, ya. Jadi tidak cukup waktu untuk mempersiapkan, apalagi pada waktu yang terakhirnya itu regulasi dari pemerintah tersebut menyetop secara dunia dan hanya memberikan kuota jemaah haji sedunia, itu pun hanya orang asli Arab dan orang yang mukif di sana, yang jumlahnya sekitar 1000-an berapa itu. Nah, adik-adik yang saya hormati, saya perkenalkan terkait dengan umroh, bahwa umroh diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah umroh. Pada pasal 1 yang dimaksud PPU, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, yaitu rangkaian kegiatan penyelenggaraan ibadah umroh di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau penyelenggara perjalanan ibadah haji. Berbicara masalah umroh ini, yang lebih banyak terlibat adalah biro-biro umroh, ya. Jadi biro-biro swasta. Kalau penyelenggaraan yang ini biasanya lebih didominasi oleh biro-biro swasta. Karena umroh yang dilaksanakan oleh pemerintah itu umroh yang include dalam bersamaan pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi pada saat adik-adik nanti bisa berangkat ke sana, yang dilaksanakan tidak hanya haji, tapi selama di sana itu panjenengan nanti bisa melaksanakan beberapa kali umroh. Nah, maka kalau haji biayanya itu 35 juta, itu sangat murah. Panjenengan tidak hanya bisa melaksanakan rukun Islam kelima, tapi di sana bisa melaksanakan beberapa kali umroh. Tapi kalau umroh yang diselenggarakan oleh biro-biro ini, nah ini biasanya hanya melaksanakan beberapa kali paket umroh maksudnya. Biaya pun juga variasi. Kenapa? Di beberapa biro itu kok muncul angka yang berbeda-beda, nominal biaya yang berbeda-beda. Adik-adik pernah menjalankan paket wisata? Pernah ikut ziarah Wali Songo? Nah, ziarah Wali Songo itu biasanya kadang-kadang paketnya bisa mahal dan juga bisa murah. Apa penyebabnya? Fasilitas. Ada yang memakai bis seatnya 2, 3. Lagi kalau di sana, ya, adik-adik yang biasanya uangnya cukup banyak, biasanya karena pengantin baru, nah, ya, nanti biasanya kan gini, mau nikah, maharnya nanti, mas kawinnya nanti umroh. Mau memakai kamar yang satu kamar 3 orang atau 4 orang, satu kamar harus berdua. Jadi biro itu menawarkan berbagai pilihan. Di siapa? Mau umroh, pengantin baru. Nah,
biasanya mintanya satu kamar berdua. Itu akan berdampak dengan harga. Ada yang satu kamar bertiga, karena satu keluarga itu bapak, ibu, anak, satu kumpul satu keluarga. Ada kadang-kadang dua pasang, biar biayanya tidak terlalu mahal, ya, satu kamar berempat. Lah ini ya, kenapa biaya umroh itu kadang-kadang kalau adik-adik dengar itu berbeda-beda, karena bergantung pada fasilitas yang diberikan oleh biru itu sendiri. Nah, kok mahal, kok murah? Nah itu permasalahan di situ. Pasal 3, PPU bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariah. Ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang dalam penyelenggaraan haji. Berbicara masalah perlindungan, diterangkan dalam pasal 20, PPIU wajib memberikan asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan. Tadi sudah kami sampaikan, biasanya kalau di penyelenggaraan umroh, kalau ada kasus-kasus kejadian kematian di sana, itu biasanya kemarin saya sempat audiensi dengan beberapa biru. Biasanya pengurusan dokumennya itu biasanya agak susah, tapi nanti Pak Heru yang lebih detail bisa menyampaikan. Jemaah haji sebelum berangkat itu biasanya dibantu oleh biru dalam proses pengurusan dokumen. Adik-adik kalau nanti panjenengan nanti akan masuk disiplin ke bidang keumrohan, biasanya sebelum ke imigrasi itu nanti diharuskan harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Itu yang nanti yang melayani adalah kami dari seksi PHU. Nah, ini biasanya dari biro jamaah kemudian diantar oleh pegawai yang ada di biro itu. Pengurusan jemaah yang terpisah dan atau hilang selama dalam perjalanan ini menjadi bagian tanggung jawab dari masing-masing biro. Besaran pertanggungan asuransi atau nilai manfaat sebagai maksud, ya, kalau haji tadi kami sampaikan itu nominalnya 18 juta, tapi kalau umroh ini saya tidak tahu karena bergantung premi yang diberikan oleh penjamin asuransi. Ini biasanya berbeda-beda. Adik-adikku, resiko-resiko umroh di era pandemi COVID ini, satu terkait dengan kesehatan jemaah. Nah, sampai saat ini ya, pemerintah Arab Saudi itu belum menerima kehadiran jemaah umroh secara maksimal. Masih ada pembatasan. Karena apa? Pertimbangannya adalah resiko kesehatan jemaah. Ini. Jadi kenapa pemerintah Arab Saudi kok tidak memaksimalkan penerimaan jemaah? Sekali lagi, maqasidus syar'inya adalah karena hifdzul nafs, ya, karena menjaga pertimbangannya menjaga jiwa. Kalau masalah materi, ya, insya Allah orang masyarakat Indonesia itu semakin baik sisi kesejahteraan. Kalau sudah punya niat ibadah, ini luar biasa. Sekarang itu jemaah umroh yang menumpuk itu tidak hanya ribuan, puluhan ribu. Yang kemarin mulai tanggal 27 Februari tertunda, sekarang yang menumpuk itu tidak hanya ribuan, tapi puluhan ribu, ya, yang tertunda berangkat umroh. Resiko kenaikan biaya karena apa? Karena dikenakan protokol kesehatan, otomatis akan berdampak kos biaya yang semakin menaik, ya. Kos biaya kesehatan, pesawat yang mestinya kapasitasnya mungkin 300 karena mungkin memakai jarak, otomatis akan berdampak biaya ini. Resiko kenaikan biaya, kemudian resiko pembatalan keberangkatan. Jadi masa pandemi ini, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, ini kita menghadapi ketidakpastian. Karena apa? Arab Saudi tidak mau kecolongan dengan kedatangan
jamaah umroh yang notabene negara itu termasuk zona merah. Ini akan berdampak menimbulkan madhor yang luar biasa. Inilah. Jadi beberapa resiko yang tak terduga yang kita hadapi pada masa-masa pandemi seperti saat ini. Ada itu yang saya cintai. Tadi terkait dengan ini kita kembali. Saya perkenalkan sebenarnya secara detail apa yang membedakan antara undang-undang haji yang lama dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang lama nomor 13 tahun 2008 itu kita kenal dengan istilah BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pada undang-undang yang baru kita kenal tidak hanya istilah BPIH, tapi juga kita kenal istilah dengan BP. Apa yang membedakan? Kalau BPIH ini biaya penyelenggaraan haji secara total, secara keseluruhan, nanti kami sampaikan. Tapi kalau BP ini biaya, sebagian biaya penyelenggaraan haji yang dibebankan kepada jamaah, yang nominalnya secara nasional nanti berapa, secara per embarkasi nanti berapa, nanti kami sampaikan. Yang kedua yang membedakan, visa mujamalah atau visa furoda. Dulu adik-adik mungkin kalau pernah dengar, ada visa yang namanya visa undangan raja. Dulu tidak dikenal dalam undang-undang. Ya, nanti ada Pak Kiai A mendapat undangan dari Raja Arab Saudi yang tidak melalui proses pendaftaran, tapi mendapat undangan langsung berangkat. Itu namanya memakai visa mujamalah atau visa furoda. Dulu tidak dikenal dalam undang-undang. Sekarang undang-undang yang baru bisa dilindungi. Tapi ini yang mengurus langsung dari biru. Jadi misalnya Bida atau siapa sekarang daftar, besok berangkat, itu langsung biru. Biayanya berapa? Nah ini sampai 250 juta satu orang. Nah, sekarang daftar, besok berangkat, itu rebutan yang ditangani langsung oleh biru-biru haji umroh. Berangkatan haji tahun 2021 diberangkatkan 100% sebanyak 221. Apakah diberangkatkan sebagian 50% mungkin, atau mungkin yang ketiga sama sekali tidak diberangkatkan karena kondisi pandemi. Nah, ini kita masih belum tahu. Nah, ada itu ya, ini profil jamaah haji kita. Ini usianya 76 tahun. Pada waktu mau melontar jumrah tidak mampu untuk berjalan kembali ke tenda. Nah, ini perjuangan petugas. Gitu. Ya, kalau panjenengan nanti sudah masuk dalam dunia perumrohan, kalau panjenengan nanti punya jamaah yang delalahnya lansia, ya harus. Tapi kita bangga, kita bisa membantu calon tamu Allah. Kalau Mbah ini mah bro yang menggendong, insya Allah mendapat nilai pahala kemakmuran haji. Gitu ya. Jadi kalau panjenengan nanti kok menjadi guide mutawid umroh, ya jangan setengah-setengah untuk membantu jamaah, harus yang totalitas. Seandainya panjenengan nanti punya jamaah seperti ini, ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu. Nah ini ya penting. Nah ini jamaah kita. Jamaah kita itu biasanya kebiasaannya kalau di rumah memakai minyak caplang. Kalau tak saya ibaratkan ini bis ber-AC, ya, atau pesawat, ya, pesawat itu kalau pesawat Solo itu kapasitasnya 355. Tapi kalau Saudi Airlines itu bisa 450. Kalau jamaah ini ada 10 yang pakai caplang, ada yang di depan, tengah, belakang.
orang yang tidak biasa familiar dengan caplang, yang tadinya sehat bisa malah mual. Saya gara-gara ada yang pakai caplang ini mendapat komplain banyak jamaah. Tapi yang baik memang cocok kalau caplang itu biasa saja. Nah, bagaimana manajemennya? Ya, ada satu kamar yang kadang-kadang tidak biasa pakai AC. Pakai AC malah katisan. Ada yang lain kalau tidak pakai kipas atau AC tidak bisa tidur. Manajemennya ngatur gimana kira-kira? Itu yang dihadapi jamaah haji Indonesia. Karena apa? Di sana jumlah kapasitas kamar itu sudah ditentukan. Misalnya 4 ya 4 semua atau 6 semua. Ya, kalau ada 6, masih ini suka AC. Ini rumahnya Kebumen atau Temanggung nggak biasa AC. Kemudian di Arab Saudi kondisinya panas, harus pakai AC. Nah, ini. Belum lagi kalau ketemu jamaah haji yang stres. Iya, saya pernah jadi petugas menemui jamaah haji yang stres. Nah, ini. Ya, itu dinamika jamaah haji kita. Ya, ini. Bagaimana untuk mengelola? Bapak dan bayi ini wis asing ya, memakai caplang. Kemudian yang di sebelahnya aroma caplang nggak familiar, akhirnya harus mual-mual. Nah, ini ya nggak mudah. Nah, ini bapak kita umurnya sudah 80 tahun. Apa yang dipikirkan? Sedih ya, sedih mikir sandal hilang terus. Bapak-bapak kita kalau mau berangkat biasanya kan dari rumah membawa sandal 3, 4, 5. Bagus antisipasi. Tapi perlu kami sampaikan, saya ibaratkan ini Masjidil Haram. Sudah ada yang pernah ke umrah? Ada? Sudah ada? Yang sudah pernah? Berapa jumlah pintu Masjidil Haram? Ratusan. Ya, pintu Masjidil Haram itu ratusan. Kalau sampean berangkat dari hotel, masuk dari pintu situ. Saya berangkat itu pintu nomor 78. Sampai nanti pulangnya untuk kembali ke pintu 78 itu belum tentu. Biasanya mbah-mbah kita sandalnya ditinggal di pintu 78. Seandainya mbah-mbah tadi pulangnya lewat pintu 56, ketemu sandalnya pakai? Enggak ketemu. Nah, gitu loh. Ya, paham ya? Nah, karena mau kembali ke pintu 78 itu tidak mudah. Karena setelah nanti tawaf, ya, kemudian sa'i, ya, untuk kembali ke pintu 78 lagi itu tidak mudah. Itu dari ujung barat sampai ke ujung timur biasanya gitu. Maka biasanya mengambil pintu keluar yang termudah. Maka kesimpulannya sandal bahaya itu tidak hilang, tapi karena pindah pintu keluar dan masuknya, maka sehinggalah bahaya tadi. Nah, banget jengkelnya sandalnya digembok. Nah, ya, aman berarti. Nah, adik-adik, ini sedikit beberapa informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan haji. Jadi saya berharap mudah-mudahan panjenengan mengambil jurusan MHU ini tidak satu pilihan yang mengecewakan, tapi mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin, Allahumma amin. Demikian Mas Moderator, sedikit yang dapat kami sampaikan. Barangkali nanti ada perlu dibuka untuk diskusi selama kami nanti bisa untuk memberikan pencerahan informasi akan kami sampaikan secara maksimal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Tentang haji, umroh, beliau kupas tuntas sampai kemudian caplang di pesawat juga beliau ceritakan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk selanjutnya tadi teman-teman sudah mencatat? Sudah mencatat? Oke. Selanjutnya saya akan membuka termin pertanyaan. Saya buka untuk yang pertama 3 penanya dulu ya. Oke, silahkan untuk bagi para penanya.
yang ingin bertanya? Izin bertanya kepada Bapak Sumari. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa setiap daerah itu memiliki kuota yang berbeda-beda mengenai jumlah jemaah haji. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung dengan mayoritas penduduk, gitu kan Pak. Lantas bagaimana misal dalam suatu daerah itu kuota jemaah hajinya tidak terpenuhi? Apakah bisa dioper ke daerah lain atau seperti apa? Mengingat misal kita mau daftar di luar daerah kan nggak bisa karena mengikuti sistem domisili seperti itu. Terima kasih. Karena yang mengfilter munculnya masing-masing jamaah haji dari masing-masing kabupaten kota itu bergantung pada saat kabupaten kota itu sejauh mana sebesar mana jumlah yang mendaftar. Jadi gini, Jawa Tengah itu diberikan hak untuk menerima mendaftarkan contoh 29.000. Ini setiap hari diperebutkan, ya, diperebutkan oleh masyarakat se-Jawa Tengah, 29.000, ya, 29.000. Maka bisa jadi orang yang mendaftar di Semarang, saya mendaftar dengan istri saya, datang bersamaan. Kadang-kadang nomor porsinya karena terlambat ngekliknya itu akan terisi oleh porsi kabupaten lain, karena pada di 29.000 itu diperebutkan oleh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Jadi tidak bisa seandainya nanti misalnya masih dari mana? Dari Demak, ya. Kota jamaah haji Demak tahun 2020 ini muncul angka 1.300 misalnya. Ya, yang berangkat ya 1.300 itu. Seandainya 1.300 itu kok ada karena sesuatu hal, satu meninggal, tidak bisa melunasi, sakit, tidak bisa berangkat, atau faktor ekonomi tidak bisa melunasi, maka porsi yang tidak terlunasi itu nanti akan kembali secara sistem ke kuota provinsi, dikembalikan ke kuota provinsi, gitu. Setelah se-Jawa Tengah itu nanti yang tidak bisa melunasi karena berbagai alasan, kemudian nanti akan dikembalikan ke kabupaten kota sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi gini, setiap tahun Jawa Tengah itu diberikan kuota 29.000 misalnya yang berhak berangkat melunasi. Seandainya ada kabupaten kota yang tidak bisa melunasi dengan berbagai alasan tadi, meninggal tiba-tiba, sakit yang tidak mungkin bisa berangkat atau tidak istitoah, atau faktor ekonomi, maka porsi-porsi yang tidak bisa terlunasi itu dikembalikan ke kuota provinsi. Setelah kumpul nanti akan dibuka pelunasan tahap kedua. Diperuntukkan untuk siapa? Nah, ini penting. Tadi belum saya sampaikan, ya. Orang-orang yang tidak bisa berangkat karena beberapa faktor tadi, porsinya dikembalikan, kemudian akan dibuka peluang pelunasan tahap kedua. Itu untuk siapa? Satu, nah, untuk penggabungan mahram. Contoh, Mas Kori ini calon jamaah haji tahun 2020. Kemudian punya istri, amin. Oh, ya, punya istri, sudah punya porsi pendaftaran. Rencana berangkatnya tahun 2035. Nah, ya, Mas Kori berangkat tahun 2020, kemudian istrinya rencana berangkat tahun 2035. Maka ini bisa diproses usulkan bisa berangkat bareng dengan Mas Kori. Itu diambilkan dari porsi mana? Dari porsi jemaah haji yang tidak bisa melunasi. Yang kedua, Mas Kori sudah rumah tangga, punya anak. Mas Kori berangkat tahun ini, punya anak
yang rencana berangkatnya tahun 2030. Maka anaknya Mas Kofi ini bisa diusulkan berangkat namanya penyatuan orang tua dan anak. Nah itu. Karena apa? Pemerintah itu sudah booking pesawat sebanyak seatnya itu 221 itu, jangan sampai yang sudah di booking ini nanti kursinya kosong. Nah ini. Maka dimaksimalkan. Jadi ada beberapa unsur yang memungkinkan untuk bisa berangkat yang tidak sesuai dengan tahun berangkat. Maka kalau panjenengan nanti dapat informasi, loh orang ini berangkatnya rencana itu tahun 2030, kok bisa berangkat? Wah ini pasti bermain-main dengan Pak Sumari. Ya, ini pasti bermain-main dengan Pak Sumari. Kalau tidak tahu regulasi, maka ada beberapa celah. Satu, penggabungan mahram suami istri atau istri saya berangkat tahun 2020. Kemudian saya karena dulunya mendaftarkan hanya satu, saya rencana berangkatnya tahun 2025. Yang penting sudah punya pendaftaran minimal 3 tahun. Jadi tidak bisa tiba-tiba. Minimal sudah daftar 3 tahun sebelum tahun berangkat. Ini bisa diproses usulan penggabungan mahram atau penggabungan penyatuan orang tua dan anak. Ya, ini gambaran Mas Anu ya. Jadi tidak bisa kemudian nanti kuota tidak terpenuhi kemudian nanti diusulkan dari kabupaten, itu tidak bisa. Kuota porsi yang tidak termaksimalkan itu kembali ke kuota provinsi, karena Jawa Tengah itu masih memakai pola kuota provinsi. Ada yang provinsi lain memakai kuota kabupaten. Artinya pada saat Demak itu misalnya tadi yang rencana berangkat tahun 2020 itu sebanyak 1.300, ada orang yang tidak bisa berangkat, maka bisa diambilkan dari kuota kabupaten setempat. Itu yang memakai dengan kuota kabupaten kota. Itu tidak bisa diambilkan dengan ini tak ambilkan dengan saudara saya terdekat. Di sistem secara otomatis akan diambilkan sesuai dengan urut kacang, nomor urut porsi di bawahnya. Ya. Jadi nanti kalau yang tidak bisa berangkat itu nanti secara sistem akan diambilkan urut nomor yang mestinya berangkat tahun 2022 misalnya, itu nanti akan kita ambilkan sesuai dengan nomor urut itu. Nah, ini terkait dengan regulasi gambaran manakala terjadi kekosongan kuota. Ya, demikian. Monggo. Ada tanggapan? Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa ikut andil dalam masuk ke dalam Kemenang, adakah proses kualifikasi atau standar-standar sehingga kita dapat mempersiapkan itu dari sekarang, Bapak? Bisa dengerin, Bapak? Untuk bisa join ke Kemenang gitu, Bapak. Kita kan dari mahasiswa himpunan haji dan umroh. Adakah standarisasi atau kualifikasi untuk kita bisa bergabung dalam Kemenang begitu, Bapak? Terima kasih. Rangka untuk bersama-sama sebagai mitra untuk saling sharing untuk saling melengkapi khasanah keilmuan, ya, kami sangat membuka. Seperti kita setiap tahun selalu dijadikan sebagai mitra UIN Wali Songo untuk diajak bersama-sama untuk memberi kelengkapan keilmuan panjenengan melalui BPL. Tapi kalau lebih dari itu tentunya ada regulasi yang di luar kemampuan kami, misalnya terkait dengan rekrutmen calon ASN. Itu mungkin apakah yang dimaksud terkait itu saya tidak tahu. Kalau yang dimaksud terkait dengan itu tentunya memang sampai saat ini rekrutmen calon ASN itu kan masih sangat terbatas kayaknya. Kemarin itu ada informasi rekrutmen itu juga formasinya sangat terbatas tertentu. Yang lebih banyak di formasi dan yang lebih banyak dibutuhkan kayaknya kemarin itu formasinya guru.
yang memang amat sangat tidak sebanding antara jumlah pegawai yang ada dengan sekolah-sekolah yang selama ini sudah pensiun, termasuk di jajaran pegawai sebenarnya. Ya, sebenarnya juga sekarang itu sangat tidak sebanding, ya, antara jumlah yang dilayani dengan jumlah ASN yang ada. Tapi hal ini yang terkait dengan Pak Menteri Menteri Birokrasi dan Aparatur Negara. Ini regulasinya yang saya tidak tahu. Ya, tapi kalau perbandingan jumlah ASN yang ada saat ini dengan jumlah yang dilayani itu sebenarnya sangat belum sebanding, karena antara jumlah yang sudah pensiun dengan jumlah yang sekarang dibuka itu sangat tidak sebanding. Jadi kalau yang dimaksud Adit itu ya sering dalam rangka untuk melengkapi hasil agak ilmuwan panjenengan bahwa UIN Wali Songo sampai saat ini sudah membangun kemitraan melalui PPL. Tapi ya kalau terkait dengan lebih jauh, ini ranahnya terkait dengan regulasi di pemerintah pusat, maksudnya rekrutmen kepegawaian. Jadi kita tidak punya kewenangan sampai sejauh itu biasanya kan langsung di pick up dari pusat. Jadi misalnya nanti ada informasi ASN Kementerian Agama yang dibutuhkan nanti dari unsur apa-apa, itu biasanya sudah ada muncul plotting. Misalnya dari unsur pendidik Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang itu muncul berapa, misalnya 5 untuk ini. Untuk penambahan pegawai struktural misalnya 2, untuk pengisian pebulu misalnya 1. Jadi 3, 4, 5 tahun terakhir ini setiap ada peluang formasi ASN itu jumlahnya amat sangat minimalis. Maka adik-adikku, saya bukan berarti membuat panjenengan untuk pesimis terkait dengan itu. Apalagi dari awal sudah kami antarkan, panjenengan ini calon entrepreneur, ya, calon entrepreneur yang lebih leluasa untuk mengatur hidup daripada saya. Bukan berarti saya tidak mensyukuri atas karunia Allah, ya. Tapi kalau panjenengan menimba ilmu, ini perlu saya luruskan, kalau panjenengan menimba ilmu diawali nawaitunya kepingin untuk di instansi pemerintah, saya bocorin, bersiap-siap untuk berkecewa, ya. Maka saya luruskan, saya setiap ada anak-anak yang BPL ini pasti saya sampaikan, karena jumlah formasi ASN yang diterima oleh pemerintah dengan jumlah output perguruan tinggi setiap tahun ada berapa ratus ribu. Kalau panjenengan orientasinya itu, maka saya lebih senang untuk mensupport panjenengan bahwa panjenengan memilih kuliah UIN Wali Songo Fakultas Dakwah, memilih MHO, itu pilihan yang insya Allah tidak salah. Kenapa saya sampai tidak salah? Sekarang pendaftaran jamaah haji yang masa tunggunya 28 tahun, itu artinya dari tahun ke tahun masyarakat kita ini tingkat kesadaran keimanan dan ketakwaannya, walaupun masa pandemi, setiap hari laporan kepada kami biro-biro umroh itu tidak lengah dari calon pendaftar umroh. Saya itu sudah dioyak-oyak oleh biro-biro umroh. Kenapa pemberian rekomendasi tidak segera dibuka, Bapak? Gitu. Jadi bapak-bapak yang mau umroh sebelum mencari paspor itu kan pasti minta surat pengantar atau rekomendasi dari kami. Saya itu sudah dioyak-oyak oleh biro-biro. Kenapa tidak segera melayani? Karena pemerintah Arab Saudi memang belum membuka. Nah, kan baru bulan-bulan November ini, insya Allah nanti mulai akan ada warning mulai dibuka.
ya untuk pendaftaran proses ibadah umroh itu pun masih sangat terbatas. Jadi adik-adik sekali lagi kewajiban kita adalah tolabul ilmi. Yang kedua, ketentuan panjenengan nanti akan menjadi apa, kita ikhtiar secara maksimal. Penentunya kita kembalikan kepada Allah. Nah, kalau ini insya Allah panjenengan nanti akan tetap menikmati apa yang panjenengan hadapi. Jangan sampai nanti sekali lagi, anak-anak saya juga gitu. Anak saya itu masih kuliah 3. Sudah saya tanamkan. Kebetulan saya memang ya ASN, istri saya ASN, tapi anak saya sudah kami beri pemahaman. Kamu siapkan, jangan sampai kamu kuliah nanti semata-mata ingin seperti Bapak, karena Bapak dulu juga tidak pernah punya niat untuk menjadi ASN, betul. Ya mengalir. Tapi saya pernah melamar 5 kali tidak pernah lulus. Karena manusia diwajibkan untuk ikhtiar. Saya dulu lebih kepingin menjadi hakim. Ujian tidak lulus, psikotes enggak lulus. Tidak tahunya malah menjadi penghulu. Alhamdulillah. 5-10 tahun yang akan datang saya tidak tahu dengan Mas Tommy. Bisa jadi nanti dia sudah memakai Fortuner. Loh, adik-adik, saya kemarin sudah dengan si siapa itu, Bapak Kiai yang menjadi mitra kami. Saya pakainya sepeda motor, Pak Kiai itu pakainya Pajero, pakainya Fortuner. Dia usahanya apa? Ya tadi, sebagai pelayan Qadimul Khusus. Dia sebagai pelayan, beliau sebagai pelayan tamu-tamu Allah itu. Nah, panjenengan itu calon-calon pelayan tamu Allah itu. Maka jangan pesimis. Demak itu harus digarap. Ya. Demak itu belum ada KBIA. Karena KBIA di sana nggak laku. Ya. Jadi nanti ada representasi dari Fakultas Dakwah manajemen haji dan umroh nanti yang bisa mewarnai, mempelopori, mengawali untuk mendirikan KBIH yang bisa dipercaya oleh masyarakat Demak. Ya, karena Demak KBIH kurang begitu diminati. Yang lebih banyak diminati Demak itu kepercayaan Pak Kiai. Maka harus siap-siap untuk menjadi calon Pak Kiai. Jadi gini loh, kita harus percaya diri. Fakultas saya sarjana Fakultas Dakwah, jurusan manajemen haji dan umroh, dan saya mampu punya kompetensi hal yang terkait dengan haji dan umroh. Syukur-syukur panjenengan kalau punya rezeki nanti, kalau ada diklat sertifikasi pembimbingan haji, itu penting. Ya, karena apa? Yang diberikan hak untuk menyelenggarakan sertifikasi pembimbingan haji oleh Kementerian Agama itu UIN Wali Songo Fakultas Dakwah. Yang diberikan kepercayaan Kementerian Agama untuk bisa menyelenggarakan sertifikasi pembimbing ibadah haji itu Fakultas Dakwah. Saya sering ketemu dengan Ustadz Anasom, Pak Ume, Siome saya. Siapa? Awaluddin Pimai. Siome. Ya, jadi saya sering ketemu dengan Pak Awaluddin Pimai, Pak Doktor. Jadi kami kan biasanya mereka dengan beberapa narasumber itu. Ya, Pak Anaso, Pak Awaluddin Pime, Siome, jangan. Ya, adik-adikku ya, ini mohon maaf, jangan mengurangi
mengurangi niat panjenengan untuk bertolabul ilmi, tapi ini memang kami sampaikan biar panjenengan nanti setelah kuliah jangan sampai nanti kecewa, ya, bahwa 1000 lapangan pekerjaan yang mestinya di depan mata panjenengan, tergantung bagaimana panjenengan untuk bisa mengelola, untuk bisa menggali. Jangan sampai nanti panjenengan setelah diwisuda oleh UIN Wali Songo kemudian nanti mondar-mandir membawa stop map yang tanpa arah, tapi sebenarnya ada di depan mata Anda yang menjadikan garapan panjenengan. Cuman permasalahan sekarang kita ini dihadapkan hidup yang kepingin serba instan. Ini, ya. Maka bagaimana caranya? Coba jenengan sesekali untuk membuka Mbah Google. 100 tokoh pengusaha yang tersukses itu tidak ada yang hidup tanpa proses. Mereka sukses melalui satu lika-liku perjuangan yang luar biasa. Nah, ya, cuman kita ini kadang-kadang kan dihadapkan dengan hidup yang kepinginnya serba instan. Nah ini, ya, ya, gitu. Monggo, masih ada? Monggo silakan. Terkait calon jamaah haji yang meninggal sebelum diberangkatkan itu kan ada istilah badal haji ya Pak. Nah itu kira-kira bagaimana proses badal haji? Apakah tetap menggunakan dokumen dari si calon jamaah haji yang meninggal atau menggunakan dokumen seseorang yang membadalkan haji tersebut? Lalu jika digantikan oleh orang yang tidak membadalkan itu boleh apa enggak? Jadi atas nama diri sendiri gitu, apakah ikut antri lagi atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi pelimpahan jemaah haji wabah. Jadi misalnya adik sudah punya porsi pendaftaran, rencana berangkat tahun 2025, ya, Pak Muhammad sudah punya porsi pendaftaran, rencana berangkat tahun 2025 atau berangkat rencana tahun 2035, meninggal sebelum berangkat. Regulasi undang-undang yang terbaru itu bisa dilimpahkan, ya, bisa dilimpahkan kepada ahli waris yang meliputi, yang meliputi bapak ibu, suami istri, anak kandung dan saudara kandung. Jadi misalnya Muhammad dengan Fatimah suami istri, Muhammad sudah daftar, rencana berangkat tahun 2035. Fatimah istrinya belum daftar. Ini bisa dilimpahkan, digantikan kepada istrinya. Berangkatnya kapan? Tetap rencana berangkat tahun 2035. Nah gitu. Tidak harus menunggu dari awal. Ya. Jadi orang-orang yang bisa menerima limpahan itu tadi meliputi orang tua, ya, orang tua, bapak ibu. Kalau yang meninggal anaknya, berarti bapak ibu kalau belum punya porsi pendaftaran, maka disarankan untuk bisa menggantikan itu. Atau bapak ibunya sudah daftar, kok meninggal, anaknya ada yang belum mendaftar, maka diberikanlah kepada anaknya. Atau ada saudara kandungnya. Nah itu. Jangan diambil uangnya. Karena kalau diambil uangnya, nomor porsi hangus, kalau mau dipakai untuk daftar, berarti daftarnya itu mulai porsi dari awal. Menunggunya 28 tahun. Daftar sekarang berangkatnya, estimasi berangkatnya itu tahun 2040 sekian. Gitu. Itu namanya pelimpahan, ya. Kalau badal haji, gini, adik punya bapak sudah meninggal. Kemudian misalnya panjenengan berangkat haji, bapaknya yang belum pernah haji, yang meninggal, itu bisa dibadalkan. Nah, ya, bisa dibadalkan. Badal secara syar'i lah. Tapi syaratnya, jadi
yang contoh ini tanpa melalui administrasi maksudnya ya. Jadi ini, saya punya bapak meninggal, kok belum haji? Nah, belum haji. Saya berangkat haji, maka saya haji di sana. Itu bisa saya niatkan untuk hajinya bapak. Tapi syaratnya saya ini sudah pernah haji. Nah, gitu ya. Atau sampean punya bapak, sampean punya rezeki lebih. Biar bapak panjenengan punya sudah secara syar'i punya status haji, maka panjenengan bisa titip ke saya. Biayalah ya. Pak, bapak saya belum pernah haji tapi kedaulat meninggal. Nah, misalnya bapak saya kepengen tak badalkan, bisa apa enggak? Bisa. Tadi caranya jenengan titip amanah dengan salah satu Pak Kiai. Pak Kiai nanti biasanya minta tolong dengan mukimin yang di sana, ya, dengan membayar sejumlah jasa biaya. Ya. Jadi di sana itu ada spesialisasi mukimin yang siap membantu badal-badal haji. Ya, biasanya antar Pak Yai, karena berbicara masalah jasa itu biasanya berbeda-beda. Ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, ada yang sampai 15 juta. Nah ini, paham antara pelimpahan dengan badal haji yang kami masuk di sini. Ya, jadi saya punya bapak sudah meninggal, belum daftar haji. Ya, ada tetangga, ada Pak Kiai siapa? Kori mau berangkat haji, dia sudah berangkat, syaratnya sudah berangkat haji. Ustaz Kori, bapak saya sudah meninggal, tapi kepingin tak badal hajikan. Saya tolong untuk ya. Nah, terserah Pak Kori. Karena apa? Untuk badal haji bisa melaksanakan syaratnya hanya satu orang untuk satu orang. Nah, jadi kalau misalnya Pak Kori nanti Kiai menerima badal haji 10 orang atau berapa, itu konon beberapa pendapat itu bisa melaksanakan, tapi dengan catatan satu badal haji bisa dilaksanakan oleh satu orang. Nah, paham adik ya? Jadi hakikatnya walaupun belum datang ke sana, bapak panjenengan itu bisa dibadal hajikan lewat Ustadz Kori. Nah, Ustadz Kori biasanya untuk meyakinkan orang-orang yang titip badal haji itu biasanya kerjasama dengan mukimin yang ada di sana. Nanti terbitlah surat keterangan syahadah. Ya, nanti diberikan bukti syahadah kalau Pak Abdullah yang sudah meninggal tadi sudah dilaksanakan badal haji. Yang melaksanakan siapa, saksinya berapa, nanti diberi syahadah. Nah, gitu. Ya, tapi kalau yang dimaksud pelimpahan tadi, panjenengan sudah punya porsi, kemudian meninggal sebelum berangkat, maka porsi itu jangan diproses penarikan uangnya, jangan dibatalkan uangnya, tapi dicarikan pengganti ahli waris yang memenuhi persyaratan. Siapa? Bapak Ibu, suami istri, anak kandung, dan saudara kandung. Biasanya begitu. Kalau ada orang datang ke kantor kami, Pak, bapak saya meninggal, uangnya mau saya tarik, mau saya proses pembatalan. Mas, sekarang ada proses pelimpahan. Nah, misalnya jangan dibatalkan. Kalau bisa cari ahli waris yang bisa menggantikan. Nah, jadi uangnya itu tidak ditarik, tapi uangnya itu biar nanti diganti oleh saudara yang mengganti tadi. Nah, gitu caranya. Daripada nanti saudaranya yang belum daftar, daripada nanti daftar, masa tunggunya seperti mengawali. Kalau itu tadi kan berangkatnya sesuai dengan porsi pendaftaran orang yang meninggal, gitu. Jadi misalnya orang mau berangkat tahun 2023, belum sampai berangkat kok meninggal. Nah, maka dicarikan pengganti ahli waris. Maka ahli waris tadi berangkatnya nanti ya sesuai dengan jemaah haji yang meninggal. Berangkatnya tahun 2023, ya 2023 itu nanti berangkat. Oke, syaratnya 3 tahun sebelum keberangkatan. Itu sudah ada gambaran ya antara pembatalan, antara badal haji dengan pelimpahan. Nah, gitu. Ya. Jelas ya?
cukup ya? Ada? Masih ada? Gimana? Kalau masih ada yang ingin tanya enggak? Kalau enggak, kita cukupkan ya. Oke. Begitu kira-kira saya Muhammad Kulistiawan mohon undur diri. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri mugi-mugi kita bisa naik haji. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.